Aku sedang duduk di sudut ruang tamu, di dekat jendela besar yang membiarkan sinar matahari pagi masuk dengan lembut. Pikiranku sedang berkelana, bertanya-tanya tentang perjalanan hidupku. Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Seberapa dalam aku mengenal diriku sendiri? Di dunia yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, kadang kita lupa untuk bertanya, siapa aku sebenarnya? Aku merasa seperti banyak hal yang berjalan tanpa arah, hanya mengikuti arus kehidupan yang ada. Namun, pada suatu pagi, aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencari jawabannya. Aku menyadari bahwa mengenal diri adalah proses yang tidak bisa terburu-buru. Dan untuk itu, ada 3 pertanyaan penting yang harus aku renungkan. Pertanyaan pertama yang aku ajukan pada diriku sendiri adalah, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup? Sederhana, namun sangat mendalam. Selama ini, aku merasa terjebak dalam rutinitas yang seakan-akan memberikan kepuasan sesaat. Pekerjaan, hubungan sosial, pencapaian materi, semuanya terasa seperti sebuah roda yang terus berputar tanpa aku bisa mengendalikannya. Namun, setelah merenung, aku sadar bahwa aku belum pernah benar-benar berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang aku inginkan selain apa yang dunia katakan bahwa seharusnya aku inginkan. Di sini, teori psikologi Carl Rogers tentang aktualisasi diri muncul dalam pikiranku. Rogers berpendapat bahwa aktualisasi diri adalah proses yang sangat personal, di mana kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, yang sepenuhnya selaras dengan potensi dan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Aku mulai berpikir lebih dalam. Apa yang membuatku merasa hidup? Apa yang membuat hatiku merasa damai dan bahagia? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengejar tujuan yang ditetapkan oleh orang lain. Apakah itu orang tua, teman, atau bahkan media sosial. Aku pernah berada dalam titik di mana aku merasa harus menjadi seperti orang lain, mengikuti jalur yang tampaknya sudah jelas. Tetapi, saat aku lebih mendalam, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memenuhi ekspektasi luar, melainkan dari mengejar apa yang sejatinya membuatku merasa berarti. Pertanyaan kedua yang aku ajukan adalah, apa yang membuatku takut? Takut adalah salah satu emosi yang sering datang tanpa diundang, dan kadang kita menanggapinya dengan menghindari atau melawannya. Namun, dalam perjalanan mengenal diri, aku menyadari bahwa ketakutan adalah salah satu petunjuk yang paling jujur tentang diri kita. Ketakutan seringkali menunjukkan hal-hal yang paling kita nilai dalam hidup, bahkan jika itu terasa menakutkan. Menurut Sigmund Freud, ketakutan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Ketika kita merasa terancam atau tidak aman, kita cenderung membangun penghalang untuk melindungi diri. Tetapi, ketakutan itu bisa menjadi kunci untuk membuka potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Aku berpikir, apakah ketakutanku lebih berkaitan dengan kegagalan atau dengan ketidakpastian masa depan? Atau apakah itu lebih tentang ketidakmampuan untuk menerima diri yang tidak sempurna? Contohnya, aku pernah merasa takut untuk mengambil langkah besar dalam hidup, seperti pindah ke kota baru atau mengejar karier impian yang lebih berisiko. Namun, setelah merenung, aku sadar bahwa ketakutan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Menghadapi ketakutan adalah bagian dari proses untuk menjadi diri yang lebih kuat dan lebih berani. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Ketakutan bukanlah hal yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan keyakinan dan keberanian. Pertanyaan ketiga yang aku ajukan adalah, apa yang membuat hatiku damai? Kadang, kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri kita, tanpa menyadari bahwa kedamaian sejati datang dari dalam. Aku mulai merenung tentang apa yang benar-benar membuatku merasa tenang dan utuh.
Apakah itu saat aku mendengarkan musik favorit? Atau saat aku berbicara dengan orang-orang yang aku sayangi? Atau mungkin saat aku duduk sendirian, meresapi keheningan, dan berbicara dengan Allah? Menurut Abraham Maslow, dalam hierarki kebutuhan, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita mencari kebutuhan untuk mencapai kedamaian batin dan penerimaan diri. Aku merasa bahwa kedamaian datang dari rasa terhubung dengan diri sendiri dan dengan Allah. Dalam setiap salat, aku merasa seperti berbicara langsung dengan Penciptaku yang memberi kedamaian dan ketenangan dalam hatiku. Kehidupan sehari-hari seringkali penuh dengan kebisingan. Kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa untuk sejenak berhenti dan merasakan kedamaian dalam diri. Aku mulai sadar bahwa untuk menemukan kedamaian, aku harus memberi ruang bagi diriku sendiri untuk beristirahat, merenung, dan memaafkan diriku sendiri. Di akhir perjalanan refleksi ini, aku menyadari bahwa mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang, dan terkadang itu bisa menjadi perjalanan yang penuh dengan pertanyaan. Namun, apa yang aku temukan dari 3 pertanyaan ini sangatlah berharga. Dengan mengetahui apa yang aku inginkan, apa yang aku takuti, dan apa yang memberi kedamaian dalam hidupku, aku merasa lebih dekat dengan diri sejati. Aku ingin mengajakmu untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang selama ini kamu cari dalam hidupmu? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang membuatmu takut dan apa yang memberi kedamaian dalam hatimu? Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini dengan penuh ketulusan dan izinkan dirimu untuk merespon dengan hati yang terbuka. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin mengenal diri kita, bukan hanya melalui jawaban yang kita temukan, tetapi juga melalui proses yang mengajarkan kita untuk lebih menerima, lebih sabar, dan lebih berani dalam menghadapi hidup. Ingatlah bahwa setiap perjalanan, tidak peduli seberapa sulit, adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih damai dengan diri sendiri. Aku percaya, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Oleh karena itu, mengenal diri adalah langkah pertama dalam perubahan yang lebih besar. Kini, aku ingin menantangmu untuk mengambil waktu sejenak. Duduklah dengan tenang, tanyakan pada dirimu sendiri 3 pertanyaan itu, dan biarkan jawaban mengalir. Dengan begitu, kamu akan mulai menemukan jalan yang lebih jelas dalam perjalanan hidupmu.